sore Bapak. Ya, selamat sore. Benar dengan Bapak Hilman, Ya, suaminya benar. Ibu Suci? Ya, Oke, baik Bapak. Perkenalkan dulu Bapak, saya Perawat Hasan. ya, Saya yang berjaga pada sore hari ini ya Pak ya. Baik Bapak, uh, mm, saya di sini akan melakukan uh, presentasi atau pendidikan kesehatan Penkes ya Pak, ya, tentang perawatan luka di rumah. Nah, tujuannya yaitu agar Bapak paham atau bisa memahami bagaimana perawatan luka mandiri di rumah. ya, Ya Pak ya. Waktu yang saya butuhkan itu 5-10 menit. ya. Sebelum saya melakukan tindakan, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Ya, ada ya, Ya. Pak ya. Baik, kalau begitu saya mulai untuk mempresentasikan materinya ya Pak ya. Ya. Oke, baik. Di sini yang pertama itu pengertian perawatan luka. Nah, apa sih pengertian dari perawatan luka itu sendiri ya Pak ya? Nah, perawatan luka adalah suatu teknik dalam pembersihan luka dan tujuannya untuk mencegah infeksi luka, melancarkan peredaran darah sekitar dan mempercepat proses penyembuhan luka. Nah, itu pengertian dari perawatan luka itu sendiri ya Pak ya. Nah, apa sih penyebab penyebab infeksinya ini sendiri? Yang pertama itu adanya benda asing atau jaringan yang sudah mati di dalam luka. Nah, makanya dianjurkan untuk selalu dibersihkan ya Pak. Jangan sampai ada kotoran-kotoran pada luka itu sendiri. Yang kedua itu luka terbuka dan kotor. Nah, apa sih gunanya diperban atau selalu dibersihkan? Yaitu untuk menghindar dari kotoran itu. Makanya kalau misalnya luka masih lembab, kalau mukanya masih terbuka dan kotor, itu menyebabkan infeksi. Nah, yang ketiga itu gizi buruk. Nah, bukan hanya kebersihan saja, kemudian dan perawatan saja, tapi gizi juga berpengaruh ya Pak ya. Diusahakan gizinya seimbang, makan dengan gizi seimbang, terutama itu tinggi protein ya Pak, tinggi protein untuk mempercepat penyembuhan luka itu sendiri. Yang keempat itu daya tahan tubuh yang lemah. Nah, diusahakan kurangin stres, apapun itu yang membuat tubuh menjadi lemah. Contohnya ya berolahraga lah ya, berolahraga semampunya. Kemudian yang kelima itu mobilisasi terbatas atau kurang gerak. Nah, ini kalau misalnya mobilisasinya terbatas atau kurang gerak, ibunya cuman tidur saja. Nah, daya tahan tubuh ini juga akan melemah juga, Bu. Nah, makanya diusahakan berolahraga ya, Bu ya. Nah, tanda dan gejala infeksi itu apa saja? Nah, yang pertama itu terjadi bengkak di sekitar luka, kemudian panas badan yang meningkat, kemerahan di sekitar luka, nyeri yang seperti ibu rasakan itu, kemudian perubahan fungsi organ, kemudian cairan yang berupa nanah pada luka. Nah, seperti lukanya ibu kan ada nanah, kemudian luka berbau tidak sedap. Nah, ketika ada 7 tanda-tanda itu muncul, berarti luka ibu ada termasuk terinfeksi ya Bu ya. Nah, di sini bagaimana cara perawatan luka itu sendiri ketika di rumah? Yang pertama itu yang pasti itu persiapan alat dulu Bu sebelum melakukan tindakan. Yang pertama itu ada kasa steril, kemudian cairan infus NaCl ada kan Bu? Semuanya itu peralatan di rumah ada kan Bu? Wah, ya kalau ada. Kemudian uh, air ibu, air yang kalau misalnya tidak ada ya air yang sudah dingin, air, kemudian plester. Nah, kemudian plester, kemudian ada gunting, kemudian
kantong plastik untuk membuang bekas-bekas balutan tadi Bu ya. Nah, itulah alat-alat yang perlu disiapkan pertama kali ya Pak ya. Nah, langkah-langkahnya itu bagaimana Pak? Nah, yang pertama itu atur posisi senyaman mungkin. Jadi diusahakan ibu kan biasanya bapak yang ngerawat lukanya ibu tuh. Kalau misalnya ibu belum bisa kan mandiri, itu atur posisinya ibu, bagaimana posisinya yang paling nyaman, atau telentang atau bagaimana ya Pak ya, jangan aja tengkurap Pak ya. Kemudian yang kedua itu siapkan alat yang diperlukan dan didekatkan kepada pasien. Nah, alat-alat yang sudah dipersiapkan tadi bapak didekatkan ke ibu, didekatkan, jangan jauhkan, didekatkan Pak ya. Kemudian yang ketiga itu keluarga atau bapak ketika akan melakukan ganti balutan sebelumnya mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun. Nah, cuci tangan itu sangat penting Pak. Jadi sebelum melakukan tindakan itu wajib mencuci tangan ya Bu ya. Sebelum dan sesudah pastinya Pak ya. Kemudian yang keempat itu buka plester atau perbannya. Itu setelah cuci tangan kemudian buka perbannya. Kemudian yang kelima itu balutan lama dibuka dan buang ke kantong plastik. Nah, yang plastik yang tadi sudah dipersiapkan untuk tempat balutan yang sudah dipakai tadi. Kemudian yang keenam itu membersihkan luka. Nah, yang membersihkan luka yang pertama itu mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian keringkan luka dengan kasa steril. Nah, kasanya kan yang steril itu masih steril, kemudian dibersihkan pakai kasa, jangan pakai tisu ya Pak ya. Jangan pakai kapas karena takutnya ketinggal ya Pak ya. Nah, kemudian untuk luka yang masih basah itu kompres, kasanya dikompres luka itu dengan kasa dulu ya Pak. Kemudian plester balutan tersebut agar tidak mudah lepas atau perban menggunakan perban gulung. Nah, setelah dibersihkan menggunakan kasa tadi yang sudah pakai NaCl, kemudian dibalut, ditutup kembali ditutup kembali menggunakan perban gulung tadi Pak ya, kemudian diplester. Nah, kemudian yang terakhir itu membereskan alat, jangan sampai lupa untuk membereskan alat. Nah, setelah membereskan alat sudah beres, kemudian mencuci tangan. Bapak, presentasinya sudah selesai ya. Semoga dengan adanya promosi kesehatan ini, dengan saya memberikan pemateri tadi, Bapak mampu memahaminya Pak ya, kemudian bisa melakukan tindakan perawatan luka mandiri di rumah ya Pak ya. Ya Pak ya. Oke, kalau begitu sebelum saya akhiri, ada yang ditanyakan Bapak? Tidak ada. Tidak ada. Kalau begitu saya akhiri Pak ya. Selamat siang.